umur pokoknya ini estimasi berapa tahun? Oh, harus tahu umur pokoknya. Tahu, Ya. Ada yang 150 tahun. Wow, ada mungkin persilangan. Persilangan. Ya. Nanti kita support di situ Pak, kita edukasi, kita ajari. Sehingga menghasilkan benih-benih yang bagus ya. Iya Pak. Punya spesifik khas Kalimantan ya. Khas Kalimantan. Terutama di Kalimantan Barat. Nyandau itu Kita apa? nunggu durian jatuh. Oh, Bermalam di kebun. Nah, di hutan Pak, banyak Di hutan. Kalau di kebun ada, tapi beberapa nyando itu kita biasa di hutan Pak. Oh, nyandau di hutan ya. Dengan kita buat kontes ini, Ya. nilai jualnya tuh bisa naik nih. Iya. Nah, ini Kerontongan. kerontongan nih. Oh, beda. Beda dia Pak, Oke. rasanya lebih manis dari Lebih manis yang warna itu. Nah, kerontongan ini. Hai, masih bersama saya di Bincang Kedai Hijau. Menginspirasi, mengungkap inovasi, dan mengedukasi untuk pengembangan diri. Hari ini saya berada di tempat yang luar biasa. Tempat yang spesial. Karena di sekeliling saya ini ada durian. Bukan sembarang durian. Durian ada yang kulitnya merah, ada yang isinya oranye seperti kaos saya ini. Dan saya bersama seorang yang luar biasa. Yang hari ini saya kira punya sesuatu yang buat kita bisa menginspirasi. Bersama Pak Marwan ya. Pak Marwan, selamat datang di Bincang Kedai Hijau. Siap. Oke. Pak Marwan ini karena saya melihat situasinya membuat saya bersemangat ya. Karena banyak durian di sini. Ini kenapa kemudian ada festival durian ini namanya ya? Pada saat itu kita terinspirasi Pak, karena Ya. saat sekarang ini dari bulan Desember sampai dengan Januari ini kita lagi melimpah durian Pak di kecamatan Melimpah kita. durian di kecamatan Saya Melayu Raya. Saya ini. Melayu Raya ya. Nah. Oke. Nah, jadi saat itu kita langsung berpikiran sepintas saja. Ya. Ayo kita buat sesuatu deh Oh. untuk melestarikan durian kita yang lokal di sini. Oh. Nah. Memang banyak durian di sini. Oh, sangat banyak Pak, Oh, sangat banyak sekali. Oke. Bermacam-macam jenis lah untuk durian kita di lokal di kecamatan kita ini. Oke, tapi kalau lihat dari latar belakangnya ini saya agak bingung ini. Setahu saya Pak Marwan ini ada bekerjanya di sawit ya. Betul Pak, betul. Oke, di bagian apa Pak bekerjanya? Saya bekerja itu di bagian perkebunan kelapa sawit, Ya. yang sekarang itu sebagai estate manager di BGA Group. BGA Group. Apa itu Regency BGA Mine. Pak? BGA itu adalah perusahaan, Ya. salah satu perusahaan swasta nasional yang ada di Indonesia. Yang salah satunya adalah kita di wilayah atau di region Saya Melayu Raya Kabupaten Ketapang ini. Oke, kepanjangannya BGA? Bumi Tama Gunajaya Agro. Bumi Tama Gunadaya Agro ya. Dan Pak Marwan sehari-harinya apa tadi, sebagai apa tadi? Saya sebagai estate manager untuk mengelola satu estate Oke. kebun kelapa sawit. Biar akrab Pak, nama lengkapnya tadi? Nama saya Marwan Sarwi Siregar. Woi, Siregar. Oke. Punya nama khas ya. Dari sana Pak ya, dari sana ya. Dari Oke. utara, Pak. Ini jadi tadi saya melihat sesuatu yang berbeda ya. Pak Marwan dengan bekerja sehari-hari di sawit, sekarang justru punya ketertarikan ini teman-teman di sini untuk mengangkat durian. Ini apa kira-kira menjadi latar belakang? Latar belakangnya pertama saya bekerja di sekeliling masyarakat, Pak. Ya, Banyak perkampungan, banyak desa-desa. ya, Yang otomatis di desa itu ada punya sesuatu semacam durian lah. oke. Di hutan di sekeliling kita, perusahaan kita ini sangat banyak, ya. dan di dalam hutan itu banyak durian Pak. Oh, Banyak hutan durian. sekitar sini ya, oke. Ya, Jadi durian ini sekarang ini lagi musim durian, lagi melimpah. Ya. Itulah ketertarikan kami, walaupun kami bekerja di sawit, karena kita bersosialisasi dengan masyarakat, ya. kita pengen mengangkat durian lokal untuk ekonomi masyarakat juga. Oke. Nah, tadi bilang bahwa di sini potensi durian luar biasa ya. Luar biasa sangat sekali. Apakah di setiap wilayah di sini ada pohon duriannya? Banyak Pak. Oh, banyak. Banyak Pak. Bukan hanya Sungai Melayu Raya saja, kecamatan di Tumbang Titi, ada juga di Nangatayap sampai dengan Ketapang sana Pak. Itu full dengan durian semua. Jadi kalau musim seperti ini penuh durian di sini. Wah, penuh Pak. Murah dong jadi harganya. Murah Pak. Murah. Berapaan itu kira-kira? Ya, kisarannya? Kalau sekarang ya 10.000, 10.000, 15.000. Wow. Yang super paling ya 30. Woi, sebesar ini? Wah, ini kira-kira kalau ini
10.000 nih Pak. 10.000? Iya. Yang sebesarnya 10.000? Oh, Karena ya pada Allah. saat lagi melimpah ini Pak. Tapi yang kalau kecil seperti itu? Nah, ini gratis ini Pak. Gratis ini. Kalau sebenarnya gratis ya. Oke, gratis ya, luar biasa. Padahal justru kalau menurut saya ini eksotik ya. Oh eksotik. Nah, sekali, karena Pak. kita sudah bicara jenis, ini sepengetahuan Pak Marwan. Ini variasi di sini seperti apa? Variasi durian maksudnya. Banyak Pak Banyak. jenis-jenis durian kita di Sungai Melayu ini. Ada beberapa jenis. Yang pertama itu Maloy, yang paling terkenal. Maloy, itu maloy seperti apa? Seperti Maloy ini? itu seperti ini Pak. Nah, ini Oh, Maloy. iya, kecil ya. Kemudian yang ada lagi terantongan namanya Pak. Ini Terantongan. terantongan nih. Oh, beda. Beda dia Pak. Oke. Rasanya lebih manis dia nih, Pak. Lebih manis yang warna itu. Nah, terantongan ini. Oke. Nah, kalau ini kita biasa bilang itu kusi ini Pak. Apa? Kusi. Kusi. Ya, Kenapa kusi? karena warnanya merah. Kalau warna biru bukan kusi. Bukan kusi. Oh, ya. Oke. Nah, jadi kelebihan masing-masing ini durian yang dikenal di sini. Contoh tadi kerantongan Ya, ataupun ini apa namanya? Maloy. Maloy. Apa kelebihannya ini untuk durian di Sei Melayu? Kalau terantongan ini Pak, Ya. dia rasanya itu lembut, kemudian manisnya itu seperti mentega dia Pak. Oh, Nah, ya seperti keju ada nggak? ya kurang lebih juga kayak keju ini. Nah, jadi Nah, baru yang satu lagi. ini Ini saya pegang ya, ya, biar jelas ini pegang. Nah, nih. Kalau ini gimana nih? ini rasanya itu selain legit dan dia agak keras-keras dikit Pak. Tapi kalau sudah bermalam, Ya. dia ini makin lembut ya. Jadi Oh, kalau gitu. sudah jatuh itu, dia Jatuh? harus kita malamkan dulu, nggak boleh. Kalau kita makan langsung kurang agak keras dia. Tapi kalau bermalam makin lembut ya. Jadi manisnya justru luar biasa. saya ingat filosofi dapatnya durian runtuh, Nah, jangan durian yang dipetik. betul. Kalau durian runtuh sudah lewat malam itu lebih Lebih manis, lebih legit ya. manis daripada kita petik. Betul. Nggak ada petik durian di sini ya. Tidak ada. Durian runtuh Nah, dulu masih tetap. Masih tetap. Ya, Kalau filosofi. biasa kita dibilang itu kita menyandau. Menyandau, apa itu? Nyandau. Menyandau itu Kita apa? nunggu durian jatuh. Oh, Bermalam di bermalam di kebun. Ah, bermalam di kebun. Iya, harus sabar sampai pagi. Wah, harus sabar. Pasti Pak. dapat itu. Pasti dapat durian runtuh. Oh, iya, durian itu dapat. Tapi di kebun durian, Di hutan Pak, banyak di hutan. Kalau di kebun ada, tapi beberapa nyando itu kita biasa di hutan Pak. Oh, nyandau di hutan ya. Di hutan. Tapi jangan nyandau di kebun sawit, nggak dapat durian. Nggak dapat Pak. Oke. Kalau ini sendiri apa kelebihan yang musim merah ini? Kulit merah ini. Di dalamnya dia lebih oranye dia Pak. Oh, lebih orange. Lebih Kalau orange. biasanya kan durian putih kekuningan. Nah, kemudian rasanya itu beda dengan yang lain. Ya. Dia agak legit-legit kayak mana gitu lah. Oh, gitu. Yang ada di sini sekarang ini ya. Ini apa saja selain ketiga jenis ini? Kusi, apa tadi? Kerantongan. Kerantongan. Apalagi ada, yang ikutan di kontes ini? ada durian tringgiling namanya Pak. Tringgiling. Ah, Wih, tringgiling. tringgiling itu makhluk Du- yang Iya, berguling-guling ya, Bang? dalamnya itu sangat lembut, Ya. bijinya itu kecil Pak. Oh. Dan itu khas dari Nangatayap yang saya Nangatayap. dapat. Jadi, Nangatayap. apalagi yang khas dan menarik di sini? Ya selain Maloy, Kusi, Tringgiling, macam-macam Pak banyak. Macam-macam. Nah, nanti bisa kita Bisa lihat kita survei setelah ini ya. Yang pasti bahwa kita akan puas makan durian berbagai macam nih. betul. Hari ini di kontes dan festival duriannya Pak Marwan PT BGA dan stafnya ya. Ya, Luar siap. biasa. Oke. Nah, kalau lihat ini penyebarannya kan di wilayah sini ya. Wilayah sini. Ya, wilayah Sei Melayu dan sekitarnya, gitu ya. Ini berbuahnya setahun hanya sekali atau ada berapa periode berbuah musim gitu? Ya, saya sudah 7 tahun lah di Ya. Sei Melayu bekerja Pak. Yang Ya. saya rasakan setiap tahun pasti ada. Oh gitu. Setiap tahun pasti ada kita namanya durian panen lah. Panen Tapi, bulan-bulan seperti ini. Bulan-bulan seperti ini. Ya. Tapi kadang kalanya memang setahun itu sedikit, tapi ada 2 tahun ini, 2 tahun yang kebelakang itu, Ya. itu pun rame Pak, Rame. rame sekali durian. Oke. Kita lihat cuaca juga memang Pak. Cuaca. Ya, Tapi intinya kalau lagi musim, pokoknya datang ke sini untuk menikmati. menikmati Durian. bermacam jenis durian. Oke. Nah, ini karena tadi acara ini dikelola oleh PT BGA ya. Saya kira mungkin ingin tahu ini seperti apa persiapannya sehingga bisa tiba-tiba ini kok ada kontes dan festival durian. Ini yang pertama atau yang keberapa? Oh, ini pertama kali Pak. Oh, Dan pertama. pertama juga di Sei Melayu. Oh, Mungkin di Ketapang juga di Ketapang yang pertama. Wow. Nah, Ya, oke.
Ya, Bagaimana ini idenya kok tiba-tiba? idenya itu ya pertama kita itu saya hobi pencinta durian, Pak. Oh, Saya pencinta durian. bisa Saya makan berapa butir tuh sekali makan? sehari itu bisa 3, 4 itu bisa, Pak. Aman dari resiko kolesterol darah tinggi? Aman. Karena seringnya saya jalan ke kampung Ya, mencari durian bermacam-macam jenis itu. Ya. Saya punya ide nih. Saya ajak kawan-kawan semua. Ya. Ayo kita buat kontes dan festival. Ya. Kita lestarikan durian Sungai Melayu ini di kecamatan tempat kita bekerja. Oke. Ya minimal kita itu ya bersosialisasi, Ya. mengundang tokoh-tokoh untuk melestarikan ini. Luar biasa. Dan itu disupport oleh perusahaan. Wah, sangat support, Pak. Dari oke. pimpinan kita full support habis. Full support ya. Oke, lanjut Pak Marwan. Ini kan kita lihat keseruan ya ini. Para peserta datang untuk mengikuti. Ini bagaimana aturan main ini? Aturan main dari festival durian ini yang dirancang oleh tim. Pertama itu kita ya pasti sosialisasi lah ke Oke, kampung-kampung, sosialisasi, ya. masang spanduk. Wah, berapa lama itu persiapan? Ya kurang lebih 1 minggu, Pak. 1 minggu terakhir. Satu Wow. minggu. Satu minggu aja kita. Ya. Kemudian kita sosialisasi, banyak yang mendaftar nih. Hah. Kemudian kita caranya ya mendaftar, namanya siapa, jenis duriannya apa, Ya. umur pokoknya ini estimasi berapa tahun. Oh, harus tahu umur pokoknya Tahu, ya. Pak. Ada yang 150 tahun. Wow. Nanti kita tengok buahnya. Seperti apa yang 150 tahun ini. Udah datanya harus lengkap. Sudah ya? ada Oke. datanya. Oke. Jenisnya apa, kampungnya dari mana, itu semua kita Oh, data. identitasnya harus jelas. Identitasnya harus jelas. Oke. Bahkan kita foto langsung pokoknya. Foto harus ada dokumentasi Betul. pohonnya. Nah, Oke. itulah konsepnya untuk Konsep. penilaian. Iya. Kemudian masing-masing ini diwajibkan membawa berapa butir? Satu nomor itu, satu pendaftaran itu 5 butir durian kita bawa. Oke, 5 butir ya? 5 butir. Itu untuk dipajang dan dimakan. Dipajang dan dimakan. Dan ini semua mengikuti itu ya? Oh, sangat Oke. mengikuti semua. Mengikuti. Oke, ini mungkin kaitannya dengan nanti, karena kita kan dalam satu lomba harus ada juaranya. Oh, pasti. Nah, kriterianya ya, dibocorin dikit ini. Kriteria penilaian untuk festival ini. Ya, apa aja ya? Ini saya bocorkan aja nih, Pak. Ya. Pak Is. Kriterianya itu pastinya rasanya. Oke. Agak Rasanya. dilemak karena banyak yang dengar. Iya, rasanya, kemudian asalnya jelas. Rasa nggak bisa bohong. Rasa nggak bisa bohong, tapi tetap harus asalnya dari mana. Asalnya, ini asal usul. Asal usulnya dari Wajib mana. jelas. Iya, wajib Oke, jelas. baru. Itu paling utama kita bocorkan dulu, Pak. Oke, yang lain-lainnya Nanti nyusul kita ya. nyusul. Yang penting asalnya jelas, rasanya oke. Rasanya oke. Bagaimana ini kira-kira harapan dari festival ini mensupport kegiatan di BGA sendiri? Ya, harapan saya pastinya kita sebagai bekerja di lingkungan sekitar masyarakat, Ya. warga. Ya. Otomatis kita berkewajiban ini, Pak, Ya. untuk meningkatkan ekonomi masyarakat juga. Ya, Dengan cara festival ini, dengan cara kontes ini, kita menaikkan nilai jual beli durian kita lokal sini. oke, siap. Bila perlu nanti, Pak, kita akan buat edukasi, Pak, Ya. untuk pemuliaan atau genetik di durian kita. Sampai Kembangkan, situ. Pak. Nanti kita support habis dari BGA. Wow, ya, ini Kita menarik. support, kita ajari masyarakat kita suruh nanam di kebun yang masih Ya. ada lahannya, Pendampingan. pendampingan kita Ya. dampingi, Pak. Iya. CSR kita ada, Cesar punya. ada Ya. CSR kita Oke, yang sekarang sudah berjalan, tapi untuk durian akan kita lakukan. akan dilakukan. Akan kita lakukan. Wah, luar biasa. Jadi saya kira perhatian PT BGA ya Oh, sangat. untuk bisa membuat masyarakat di sini berkembang ya. Berkembang. Untuk komoditi yang mungkin selama ini belum Pak. ya. Selama ini belum ada perhatian. Belum. Selama ini kan kita hanya beli-beli saja, Pak. Beli-beli saja. Nah, tidak kita ini sekarang kita expose nih, kita Expose. expose, kita buat, kita naikkan yang harusnya bisanya 10.000, Pak. Kalau Ya. bisa karena bagus jadi 100.000 nambah. Iya, Nah, benar. di situ. Jadi nanti jenisnya ini ya akan dikategorikan ya, Iya. sehingga akan diberi nilai lebih ini ya, Nilai lebih, dijual. Pak. Ini masih relatif sama Oh, sekarang. ini relatif sama, Pak. Harganya sama semua. Mau yang bagus, mau yang sedang, mau yang biasa aja itu sama Ya. semua. Nah, dengan kita buat kontes ini, Ya. nilai jualnya nanti bisa naik nih. Iya. Wah, Itu menarik harapan ini. kita. Harapan. Jadi akan ada program khusus ya Ada, dari Pak. PT BGA Siap. meningkatkan tadi secara genetik ya semestinya Nah. itu akan ada mungkin persilangan-persilangan. Persilangan-persilangan.
Ya. Nanti kita support di situ Pak, kita edukasi, kita ajari, kita dampingi cara budidayanya. Sehingga menghasilkan benih-benih yang bagus ya. Iya Pak. Punya spesifik khas Kalimantan ya. Khas Kalimantan. Terutama di Kalimantan Barat. Betul. Lebih tepatnya di Sungai Melayu. Sungai Melayu, di mana PTBG ada di sini. Ada di sini. Oke. Nah, kalau lihat dari apa namanya yang selama ini ya, selama ini komoditi selain durian ini yang potensi lagi dikembangkan di daerah Sungai Melayu ini apa aja? Banyak Pak. Salah satunya ya ada kelapa Pak. Kelapa, oke. Kelapa, ada aren. Aren, ya. Nah, Oke. itu masih ada kita kembangkan di sini. Dan Oke. itu belum terekspos Pak. Belum ya? Belum. Ya. Belum seperti yang dikenal orang. Nah, Ya. itu bisa jadi nanti setelah ini mungkin tahun depan bisa jadi kita naikkan yang lain. Oke. Selain Festival aren, festival kelapa dan lain. Nah, itu dia. Luar biasa. Nah, ini saya kira suatu yang menarik ya, satu perusahaan yang punya kepedulian dan punya program-program Ya, betul, ke depan ya. Nah, jadi kalau dari nilai kelebihan keuntungan perusahaan dari ini bisa diceritakan apa kira-kira sasaran harapannya ke depan ini? Keuntungan dari perusahaan pastinya kita bersaudara, berdampingan dengan Ya. masyarakat. Kita bisa bersosialisasi dengan baik. Ya. Kalau kita baik dengan masyarakat, masyarakat akan baik dengan kita. Kita jaga masyarakat, masyarakat akan menjaga kita juga, perusahaan kita untuk berkembang di sini. Saya kira itu yang paling penting, Pak. Oke, nah terpikir saya bahwa selama ini kan sawit, adakah peluang pengembangan komoditi-komoditi lainnya di kebun sendiri, kebun PGA sendiri ini ada? Bisa Pak. Apa Nanti kira-kira? Seperti contohnya apa? kita ada lahan kosong di dekat perumahan, itu Ya. kita tanam kebun. Sekarang sudah ada kebun durian kita Pak. Oh, sudah punya ada, ya. sudah punya kebun durian montong, Ya. musangking ada Pak. Oh, sudah ada. Oke, Kemudian menarik. nanti di pinggir, contoh kelapa pokoknya. Ya. Kelapa ini kita tanam di pinggir-pinggir blok kita, itu Oh. untuk kita minum sendiri waktu bekerja kan sangat menguntungkan itu kita juga. Itu akan memberi nilai tambah juga Nilai ya, ke tambah dalam. juga. Wah, luar biasa. Pak Marwan ini terima kasih banyak ini sudah memberikan informasi kepada kita terkait apa yang dilakukan di sini. Kontes Festival Durian yang saya kira sangat menginspirasi kita. Nah, semoga ini bisa ditiru oleh ya pihak lain untuk bagaimana peduli kepada petani atau masyarakat sekitar. Betul. Terima kasih nih sudah berbagi Sama-sama buat Pak Is. Bincang Kedai Hijau. Siap. Kita sudah mengikuti suatu obrolan yang menginspirasi dan mudah-mudahan ini sudah mengedukasi kita bagaimana suatu perusahaan memberikan nilai tambah kepada masyarakat yang ada di sekitaran perusahaan. Semoga ini telah menginspirasi buat kita. Ciao.